Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan saya, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Nah, kali ini pelajaran kita basis data. Ya, sebelum masuk ke materi seperti biasa, pengenalan basis data dan aturan kegiatan belajar mengajar. Kehadiran 30%, tugas dan catatan 40%, UTS 15%, UAS 50%. Nah, adapun materi basis data, kita pertama pengenalan data, terus pengenalan basis data dan pengenalan DBMS. Nah, adapun materinya yang akan kita pelajari ke depannya. Yang pertama, memahami aplikasi basis data client server. Ya, jadi kita belajar konsep client server dan ODBC. Apa ODBC? Open Database Connectivity atau connection. Ya. Jadi untuk koneksi, membuat koneksi database, terus menerapkan instruksi dan mengolah struktur basis data client server. Kita belajar yang namanya nanti TCL, DCL, DML, boleh sampai ke mengedit constraint. Terus kita mengenal penggabungan. Nah, kita menganalisis teknik penggabungan data dari beberapa tabel. Kita belajar dari inner, insert join, outer join. Mungkin sampai di situ dulu semester 1 karena harus fokus di sini. Kenapa harus fokus di sini? Karena nanti kalau kalian lulus SMK terus interview dan dites database, ya ini dia minimal basicnya, modal kalian untuk bisa lolos untuk tes interview. Nah, sebelumnya kita harus kenal apa sih yang namanya data. Sebelum masuk ke database, kita tahu apa sih data. Data adalah kumpulan fakta yang bisa dicatat, disimpan. Ya, itulah data. Data merupakan sebuah fakta yang bisa dicatat dan bisa disimpan. Fakta juga ada yang namanya objek. Ada yang namanya kejadian. Data adalah kumpulan fakta yang bisa dicatat dan bisa disimpan. Nah, fakta sendiri terdiri dari objek dan kejadian. Nah, objek di sini ada kita siswa. Terus ada guru. Nah, di siswa ada NIS, ada nama, singkatannya cangkul nulisnya, nama, ada JK,
Nah, di guru ada nih, sama ini. Ada nih, ada nama, ada jika. Tambahin ada alamat ya. Nah, di kejadian itu ada presensi. Ditawar. Presensi atau kehadiran sekali. Terus ada lagi KM. Kriteria ketuntasan minimal adalah KM. Nah, di presensi ini bisa beranak lagi. Beranak tadi ke guru sini ya. Berarti dia sedang belajar apa, absensi apa dia. Ini kita mau terus nih terus nama terus apa MPR. Nah, sampai sini ada gambaran ya mengenai data. Data merupakan kumpulan fakta yang terjadi di dunia nyata yang bisa dicatat, bisa disimpan. Kemudian fakta terdiri dari objek dan kejadian. Di objek ada siswa dan ada guru. Di kejadian ada presensi, ada KM. Ya. Nah, kumpulan data ini disebut database atau basis data. Bahasa Inggrisnya database atau basis data. Nah, kumpulan data-data yang saling berinteraksi disimpan dalam media elektronik itu disebut database. Nah, database punya software. Apa dia? DBMS. Panjangan dari apa DBMS? Database Management System. DBMS. Jenis-jenis DBMS banyak. Ada Oracle, MySQL, ada MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, dan banyak yang lain. Ya, sampai sini ada gambaran di apa database, apa DBMS. Data bisa berbentuk teks,
teks bisa berbentuk angka, dan database juga bisa berbentuk gambar, video, dan audio. Ya. Jadi, oh ya, kalau peta itu database-nya GIS ya. Sistem informasi geografis kalau bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Inggrisnya, System Geographic Information System. Jadi, database data ini bisa berbentuk teks, bisa berbentuk angka, bisa berbentuk video, bisa berbentuk audio, bisa berbentuk gambar, dan bisa berbentuk peta. Nah, kalau berbentuk peta itu software-nya ada SIG atau GIS, Graphic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Sampai sini ada gambaran. Nah, kita akan coba praktekkan basis data menggunakan CMD ya. Jadi sebelum mempraktekkan, aplikasi apa saja sih yang harus disiapkan? Nah, yang pertama kita harus download atau install exam-nya dulu. Exam. Nah, kalau Bapak sudah ada exam-nya, ya sebagai web developer-nya nih. Kalau sudah, di control panel aktifkan MySQL. Nah, start. Nah, jika sudah diaktifkan, kemudian kita sinkronisasi cocokan. Nah, ini dia. Sekarang misalnya Bapak di csam, terus csam, terus MySQL, terus bin, seperti ini. Ya, jika sudah, kita buka CMD dengan cara jendela dan huruf R. Nah, patokannya tadi csam, MySQL, dan bin. Nah, kita ketikkan dulu cd change directory spasi backslash agar langsung masuk ke directory C. Nah, setelah itu kemudian ketikkan cd change directory exam. Nah, kita sudah masuk exam, terus cd lagi change directory MySQL. Oke, terus kemudian change directory lagi bin. Nah, jika sudah masuk bin, kita ketikkan MySQL min u root. Nah, min u ini user, nanti boleh di sini tambahin min p, berarti password. Kalau Bapak nggak ada password ya, jadi langsung kita enter. Nah, welcome to MySQL Monitor, berarti ini sudah berhasil. Ya. Jika sudah berhasil, langkah pertama membuat database yaitu dengan perintah create database. Nama database-nya apa? Absen, misalkan. Absen. Yes. Diakhiri titik koma, jangan lupa. Oke. Nah, query sudah terbentuk. Nah, untuk melihatnya, benar nggak database ini sudah terbuat? Databases titik koma. Jadi untuk menampilkan itu databases. Nanti kalau tabel berarti tables. Wah, banyak sekali tuh. Nah, database yang sudah dibuat. Tadi yang kita buat adalah
absen, absen. Nah, ini dia button pertama ya, sudah dibuat. Nah, untuk mengaktifkan atau kita menggunakan, berarti ketikkan perintah use apa? Use absen, huruf besar. Use absen titik koma. Berarti kita sudah ada di database atau DB absen. Kita akan buat apa? Tabel. Nah, ini kita sudah membuat tabel. Nah, untuk menampilkan tabel tadi, beritanya show tables. Kita membuat tabel biodata, create tabel biodata, isinya nih. Nah, untuk menampilkan isi, describe ya, perintahnya describe. Describe. Nama tabel describe biodata. Jangan lupa di akhir titik koma. Nah, inilah isinya. Cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, semangat belajar ya.